Baik, untuk selanjutnya kami akan menjelaskan untuk tugas bab 5, yaitu biaya overhead pabrik. Sebelumnya, mohon maaf untuk izin share screen ya, Bu. Jadi, yang soal pertama, yaitu suatu pabrik mebel menganggarkan BOP sebesar 480 juta dengan dasar jam mesin yaitu 80.000 jam. Pada bulan Maret, jam mesin tercatat 6.500 jam dan BOP sesungguhnya sebesar 38 juta. Yang pertama, hitunglah BOP yang dibebankan pada bulan Maret. Nah, dari soal tersebut kita bisa mengambil kesimpulan anggaran BOP sebesar 480 juta dengan estimasi jam mesin sebesar 80.000 jam. Untuk mencari tarif BOP-nya, kita bisa menggunakan rumus ini, yaitu anggaran BOP kita bagi dengan total jam mesin. Maka 480 juta kita bagi dengan 80.000. Maka akan menghasilkan 6.000 jam mesin. Maka tarif BOP per jam mesin yaitu 6.000. Kemudian jam mesin yang terjadi pada bulan Maret sebesar 6.500 jam. Kemudian BOP yang dibebankan pada bulan Maret tinggal kita mengkalikan dari jam mesin yang benar-benar terjadi pada bulan Maret dengan tarif yang sudah kita hitung sebelumnya. Maka 6.500 kita kali dengan 6.000 akan menghasilkan sebesar 39 juta. Kemudian yang B, tentukan apakah terjadi over applied atau under applied. Nah, dari perhitungan sebelumnya, kita bisa mendapatkan BOP yang dibebankan pada bulan Maret itu sebesar 39 juta. Akan tetapi BOP yang sesungguhnya terjadi pada bulan Maret itu hanya sebesar 38 juta. Maka, jika dilihat dari jumlah tersebut, perusahaan mengalami selisih overhead, yaitu mengalami over applied overhead atau kelebihan pembebanan. Over applied overhead, hal ini terjadi karena BOP yang dibebankan lebih besar dari BOP sesungguhnya, seperti yang terjadi di perusahaan mebel ini. Kemudian yang C, analisis apa kemungkinan penyebab selisih tersebut. Jadi menurut pendapat saya, selisih yang kemungkinan terjadi itu bisa dari faktor lain yang faktor tersebut sehingga mengurangi aktivitas dan akan mengurangi biaya yang terjadi pada bulan tersebut. Karena umumnya jika menggunakan jam mesin, otomatis perusahaan tersebut pasti sudah punya pengalaman sebelum-sebelumnya sehingga mereka bisa mengkira-kira atau mengestimasikan alokasi BOP yang dibebankan yang akan terjadi pada bulan tersebut. Jadi, penyebab selisih bisa jadi karena yang pertama, pengurangan aktivitas mesin. Itu bisa dikarenakan mesin rusak di luar dugaan. Dengan ini maka mesin akan berhenti beroperasi atau mungkin pengurangan jumlah produksi karena alasan tertentu atau hal ini bisa terjadi apabila kalau misal suatu perusahaan permintaan dari konsumen menurun, maka otomatis mesin akan berkurang dalam beroperasi. Nah, dalam pengurangan aktivitas mesin ini otomatis akan mengurangi biaya listrik atau bahan bakar. Kemudian dari faktor lain, itu bisa terjadi pengurangan pegawai atau banyak pegawai yang izin tidak bekerja. Mohon maaf ini kebalik. Banyak banyak pegawai yang izin tidak kerja. Nah, dari banyaknya pegawai yang tidak melakukan pekerjaannya, otomatis kan pasti akan mengurangi beban gaji karyawan. Nah, aktivitas ini otomatis akan mengurangi biaya overhead pabrik sehingga BOP sesungguhnya lebih kecil dari BOP yang dibebankan pada bulan Maret. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, nomor 2, mengapa pemilihan cost driver atau jam tenaga kerja langsung, biaya tenaga kerja, jam mesin, atau unit produksi sangat menentukan keadilan pembebanan overhead. Berikan contoh industri berbeda untuk menunjukkan kapan sebuah cost driver tepat digunakan dan kapan justru menimbulkan distorsi.
Jadi, cost driver adalah ukuran aktivitas yang digunakan untuk membebankan atau mengalokasikan biaya tidak langsung atau overhead ke produk atau layanan. Pemilihan driver yang berhubungan kausal dengan timbulnya biaya overhead menghasilkan alokasi yang adil dan tidak mendistorsi biaya produk. Driver yang tidak relevan atau hanya kebetulan korelasinya akan menimbulkan distorsi. Produk yang sebenarnya menyumbang sedikit overhead malah menanggung banyak atau sebaliknya. Jadi ini ada prinsip pemilihan cost driver. Yang pertama, pilih pilih driver yang menyebabkan atau mengubah besarnya overhead atau kausalitas. Yang kedua, periksa materialitas. Jika suatu aktivitas menyumbang besar pada overhead, harus ada driver khusus. Yang ketiga, gunakan ABC atau Activity Based Costing bila overhead kompleks dan dipengaruhi banyak aktivitas berbeda. Jadi bisa dicontohkan industrinya yang pertama, industri garment atau tekstil tradisional. Jadi driver tepatnya itu jam tenaga kerja langsung atau biaya tenaga kerja langsung. Ini tepat dikarenakan banyak aktivitas produksi dikendalikan oleh tenaga kerja, jadi overhead pabrik seperti supervisor, inspeksi yang bergantung jumlah kerja, berkorelasi dengan jam kerja. Tetapi, jika salah digunakan, memakai jam mesin sebagai driver di pabrik yang sebagian besar proses dilakukan manual akan mendistorsi karena produk yang memerlukan banyak jam kerja tetapi sedikit jam mesin akan tampak murah. Yang kedua, ada industri manufaktur, otomotif, atau pabrik yang otomatis. Driver tepatnya jam mesin, runtime mesin, atau jumlah siklus mesin. Tepatnya karena mayoritas overhead atau energi pemeliharaan mesin, depresiasi mesin, berkaitan langsung dengan penggunaan mesin. Tapi jika salah digunakan, jam tenaga kerja langsung di pabrik otomatis dengan sedikit tenaga kerja bisa menjadikan produk yang menggunakan banyak mesin, namun sedikit tenaga kerja, akan terbebani terlalu ringan sehingga merusak penentuan harga. Yang nomor 3, pertanyaannya, dalam 1 tahun sebuah perusahaan roti memiliki kapasitas praktis sejuta unit, tetapi hanya memproduksi 750.000 unit karena permintaan menurun. Biaya overhead tetap sebagian besar tetap dikeluarkan. Pertanyaannya yang A, apa dampaknya terhadap tarif overhead per unit jika dasar pembebanan menggunakan kapasitas aktual? Jadi, kita bisa asumsikan jika OH atau biaya overhead-nya 1.200.000.000, kita bisa menjawab pertanyaan A, dampak jika dasar sama dengan kapasitas aktual, yaitu 750.000 per unit, kita bisa rumuskan dengan tarif aktual sama dengan 1.200.000.000 dibagi 750.000, kita bisa dapat menjadi 1.600 per unit. Jadi tarif per unit menjadi 1.600 dikarenakan pembagi lebih kecil, yaitu 750.000 dibandingkan kapasitas praktis. Yang B, bandingkan dengan tarif jika menggunakan kapasitas normal atau praktis, yaitu 1.000.000 unit. Rumusnya yaitu 1.200.000.000 dibagi 1 juta dapat dihasilkan 1.200 per unit. Perbandingannya, tarif aktual menjadi 1.600, sedangkan tarif praktis menjadi 1.200. Selisihnya 1.600 dikurang 1.200 menjadi 400.000 per unitnya. Yang C, pilihan yang lebih adil dan rasional bagi perusahaan yaitu lebih adil dan rasional jika menggunakan kapasitas praktis atau kapasitas normal sebagai dasar pembebanan untuk menghitung tarif overhead per unitnya. Tetapi jangan menggunakan produksi aktual sebagai dasar rutin pembebanannya. Alasannya, pertama,
Stabilitas tarif jika kapasitas praktis atau normal menyebarkan biaya tetap ke basis yang mencerminkan kemampuan perusahaan, sehingga tarif per unit tidak berfluktuasi tajam akibat perubahan permintaan jangka pendek. Ini memudahkan penetapan harga dan perbandingan antar periode. Yang kedua, menghindari distorsi jika pemakai produksi aktual yang turun saat permintaan turun, memaksa overhead tetap dibagi ke lebih sedikit unit, menjadikan tarif per unit membengkak dan bisa menghasilkan keputusan manajerial yang salah. Misalnya menutup produk yang sebenarnya menguntungkan long run. Yang ketiga, pelaporan dan analisis kinerja terpisah. Jika memakai kapasitas praktis atau normal untuk pembebanan rutin, lalu laporkan dan analisis variance atau under atau over applied untuk mengevaluasi penyebab. Misalnya demand turun, efisiensi, shutdown, atau pemeliharaan. Jadi, pengendalian biaya dan evaluasi manajerial tetap akuntabel. Yang terakhir, produksi aktual dipilih ketika hanya tujuannya khusus. Misalnya, menghitung biaya aktual total yang terjadi pada periode tertentu untuk analisis biaya aktual, bukan untuk membuat tarif standar yang dipakai dalam pembebanan normal. Menggunakan aktual sebagai dasar pembebanan membuat angka per unit berubah-ubah, sehingga tidak cocok untuk kebijakan harga dan perbandingan kinerja. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu suatu perusahaan menggunakan metode langsung dalam mengalokasikan biaya departemen pembantu ke departemen produksi. Apa kelemahan metode ini dibandingkan metode bertahap dan metode resiprokal? Menurut Anda, dalam situasi apa perusahaan sebaiknya memilih metode yang lebih kompleks, step atau resiprokal? Untuk metode langsung dalam mengalokasikan biaya memiliki kelemahan karena tidak memperhitungkan adanya hubungan timbal balik antar departemen pembantu. Untuk biaya dari departemen pembantu hanya dialokasikan langsung kepada departemen produksi, sehingga hasil perhitungannya kurang akurat apabila antar departemen tersebut saling memberikan jasa. Dibandingkan dengan metode bertahap dan metode resiprokal, metode langsung memang lebih sederhana, tetapi informasinya kurang mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Perusahaan sebaiknya menggunakan metode bertahap atau resiprokal jika interaksi antar departemen membantu cukup besar dan biaya yang dialokasikan bernilai signifikan. Dengan begitu, hasil alokasi biaya menjadi lebih tepat dan serta lebih bermanfaat dalam mendukung pengambilan keputusan manajemen. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya untuk nomor 5 yaitu lakukan observasi sederhana pada sebuah UMKM, misalnya konveksi, roti, atau bengkel. Nah, di sini saya mengambil sama seperti yang di bab 4 tadi, saya tetap mengambil UMKM dari keluarga saya, yaitu roti nastar. Yang pertama, identifikasi biaya overhead yang timbul seperti listrik, pemeliharaan, bahan penolong, dan lain-lain. Jadi, untuk yang pertama, UMKM ini menggunakan metode job order costing atau JOC, di mana produksi dilakukan setiap ada pemesanan. Seperti roti nasar ini, kita membuatnya pada saat menjelang Lebaran. Yang pertama, biaya overhead yang timbul, yaitu bisa listrik, pemeliharaan, bahan penolong, dan lain-lain. Nah, berdasarkan UMKM ini, biaya listrik yang timbul untuk memproduksi roti nastar, yang pertama itu ada listrik. Listrik ini karena oven, mixer, dan juga penerangan seperti lampu. Kemudian untuk gas ini menggunakan oven gas karena dalam proses ini menggunakan dua oven. Yang pertama oven menggunakan listrik dan juga oven yang menggunakan gas.
Kemudian yang ketiga, bahan penolong. Ini seperti keju, kemudian cup kertas, roti, kemudian plastik mika atau toples plastik, dan juga stiker. Nah, untuk keju ini kenapa jadi bahan penolong? Karena biasanya ada yang meminta itu nastarnya itu polosan, tidak menggunakan keju di atasnya. Jadi tergantung oleh permintaan. Kemudian yang keempat yaitu upah tenaga kerja. Kemudian yang C, mohon maaf yang B, tentukan apakah UMKM tersebut sudah memisahkan BOP aktual dan BOP dibebankan. Nah, jawabannya sudah, karena pemilik usaha ini sudah menghitung terlebih dahulu untuk estimasi BOP yang dibebankan ke produk untuk menentukan harga jual. Mengingat usaha ini menggunakan metode COC, jadi penjual akan produk saat pesanan saja. Untuk itu perlu menentukan harga jual di awal seperti kayak membuka pesanan, otomatis kan kita harus menentukan harga jual dahulu. Maka pemilik sudah menentukan berapa BOP yang akan terjadi yang akan dibeban ke produk itu untuk menentukan harga jualnya. Kemudian sebenarnya saya juga mencari mengenai BOP itu kan dicari berdasarkan cost driver seperti kayak menggunakan kerja langsung, kemudian untuk jam mesin. Tapi setelah apakah kalau ini dihitung tidak menggunakan jam mesin atau apakah masih tetap bisa disebut dengan BOP dibebankan? Berdasarkan hasil yang saya cari itu masih, karena BOP ini konsepnya itu yang penting kita sudah membebankan di awal seperti semacam itu. Kemudian yang C, simulasikan perhitungan tarif overhead sederhana dengan dasar jam kerja atau unit produksi. Nah, tarif overhead sederhana untuk per 100 toples nastar, karena umumnya ini akan menerima sekitar 100 toples, pesanan sekitar 100 toples nastar. Kemudian anggaran BOP-nya yang pertama itu listrik sebesar 50.000, kemudian gas 20.000, bahan penolongnya 500.000, dan upah tenaga kerja sebanyak 4 orang, yaitu 1.250.000. Maka total BOP-nya sebesar 1.820.000. Nah, untuk itu kita menghitung tarif BOP menggunakan unit produksi, maka 1.820.000 tadi kita bagi dengan 100 toples yang akan menghasilkan tarif BOP sebesar Rp18.200 per toples. Kemudian, buat rekomendasi perbaikan sistem pencatatan BOP agar lebih adil dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan manajemen. Yang pertama, itu kita bisa membuat pencatatan sederhana, karena ini kan memang hanya UMKM rumahan. Otomatis ini bisa sistem pencatatan bisa menggunakan catatan sederhana saja, tidak perlu menggunakan komputer, karena ini kan juga usaha masih kecil-kecilan saja. Yang pertama, kita bisa membuat catatan tentang semua beban pengeluaran untuk produksi, seperti kayak tagihan listrik, bahan penolong, kemudian perhitungan gaji, kemudian evaluasi. Kita bandingkan biaya yang dikeluarkan apakah mengalami kenaikan atau mengalami penurunan, supaya kita bisa menentukan harga jual yang tepat. Kemudian kita membandingkan BOP aktual dan BOP dibebankan supaya bisa menganalisis laba yang sebenarnya didapat. Karena kan kalau misal dalam membandingkan BOP aktual dan BOP dibebankan, kalau misal kita mengalami overapplied, otomatis kan yang dibebankan lebih besar daripada BOP yang sesungguhnya. Jadi kalau kita tidak membandingkan, kita tidak tahu laba yang sebenarnya kita dapat itu seberapa. Maka kita perlu membandingkan agar kita bisa mengambil laba yang sebenarnya didapat dalam produksi tersebut. Kemudian kita menggunakan tarif BOP yang dibebankan pada tiap unit produk semisal per toples. Nah, ini perlu supaya kita mudah dalam membebankan BOP yang sebenarnya teralokasi dalam produk tersebut, lebih mudah dan juga lebih simpel saja dalam mengakumulasikannya. Sekian dari kelompok kami mengenai penjelasan dari tugas minggu keempat, bab 4 dan juga bab 5.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.